Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Dear teacher, let me introduce myself. I am Jenny Taira Karismasari, number 73 from Group 2, and I will be moderator in this presentation. Before we begin, allow me to introduce the member of the Group 2 who are working on the film Antara Debbie dan Takdir. I am Gusti Zarul Wardah, number 15. I am Farija Maulida Salma, number 24. I am Ikani Silawi Jayadi, number 28. I am Kaila Tafia Mena Putri, number 35. I am Kesha Nabila Zaina, number 36. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi dengan lancar. Sebelum kami menayangkan film kami, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang latar belakang pembuatan film Antara Debbie dan Takdir. Film pendek yang berjudul Antara Debbie dan Takdir dibuat untuk menunjukkan pentingnya etika profesi dan kejujuran dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Film ini menggambarkan bahwa keberhasilan dapat diraih dengan integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras, bukan dengan kecurangan. Oleh karena itu, kelompok kami memilih tema etika profesi dan kejujuran untuk memberikan pelajaran bahwa seseorang dalam bekerja bukan hanya membutuhkan kepintaran, tetapi juga membutuhkan sifat yang baik. Kita memuncai motivasi kepada penonton untuk terus memiliki sifat integritas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Masalah klimaks yang ada pada film Antara Debbie dan Takdir. Di dalam film ini terdapat dua konflik, yaitu pertama, konflik tentang Kaila yang diremehkan oleh teman-temannya karena memiliki nilai terendah. Namun, dia tetap berusaha dan akhirnya berhasil meraih nilai tertinggi saat kelulusan. Konflik kedua terjadi saat Kaila diuji oleh atasannya, dan klimaks cerita atau puncaknya terjadi saat Kaila dibuat bingung harus memilih antara perintah atasan atau mempertahankan kejujuran dan profesionalismenya. Dan akhirnya Kaila memilih untuk tetap jujur. Akhirnya pun atasannya bangga, kagum atas keberanian dan integritasnya. Solusi untuk masalah klimaks, Kaila tetap mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam bekerja. Meski mendapat tekanan dari atasan, ia memilih untuk tidak mengikuti perintah yang melanggar aturan karena sikap kejujuran adalah prinsip utama dalam dunia kerja. Dengan sikap ini, Kaila dapat membuktikan bahwa nilai rendah di masa sekolah tidak menentukan kualitas dirinya. Kejujuran dan integritas yang membuat atasan menghargai dan mempercayainya. Baik, setelah penjelasan singkat ini, mohon izin Bapak Ibu Guru, kami akan menayangkan karya film kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kaget ya, nilainya hanya segitu, terus agak susah, apalagi dari pegawai kan? Oke, jangan didengerin ya mohon mereka. Iya, jangan begitu teman-teman. Good morning student. Good morning Miss. Hari ini kita akan mempelajari materi dasar akuntansi. Before we start, I want to ask you something. Apakah kalian tahu apa itu akuntansi? Saya Miss. Akuntansi adalah proses
pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan informasi suatu entitas. That's awesome, Villa. Aku harus berubah. Sila, I hope I succeed. Ada bahasa nih. Allah, itu Allah. Jika ini disebabkan pakai negara jadi sapi, it's very important. Kami harus tahu. Pendapatan tinggi dan kemudian perusahaan dunia sangat tinggi. Apapun yang terjadi, usaha dong. Ubah orang ini sampai tidak terlihat kesalahan ini. Maaf Bu, apapun usahanya, tetap sesuai dengan fakta. You must follow the company rules. Kalau pasar pergi, kamu mau mengatasi. Justru itu Bu, pekerjaan investor justru dibangun mulai dari pembukaan. Jadi, kamu menolak. Yes, ma'am. I understand that. Namun, saya memilih profesional dan tetap mempertahankan kejujuran. Begini, kalau kamu saya tunggu. Karena kamu berani dan jujur, this company and will go with you. Mimpi, namun kenapa terasa begitu nyata ya? Kalau ingin kejadian di mimpi tersebut menjadi kenyataan, maka harus dimulai dari sekarang untuk terus fokus belajar. Aku jadi tahu bahwa jujur, yakin, dan berani itu penting dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah meremehkan mimpi, sekecil apapun itu. Usaha, keberanian, dan kejujuran adalah kunci untuk meraih masa depan. Dalam dunia kerja, etika profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin harus selalu dijunjung tinggi. Karena kepercayaan adalah hal paling berharga. Apa yang hari ini hanya mimpi, bisa menjadi kenyataan jika kita mau berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih atas penayangannya. Baik, kesimpulan dari film kami yaitu jangan pernah meremehkan mimpi, sekecil apapun itu. Usaha, keberanian, dan kejujuran adalah kunci untuk meraih masa depan.
Dalam hal pekerjaan, etika profesi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sangatlah penting. Karena kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Apa yang hari ini hanyalah mimpi bisa menjadi kenyataan jika kita terus berjuang dan tidak menyerah. Berikut harapannya dalam bidang akuntansi yaitu agar para siswa dan calon akuntan bisa menjadi pribadi yang jujur, teliti, disiplin, dan tanggung jawab dalam bekerja. Selain memiliki kemampuan dalam menghitung dan membuat laporan keuangan, seorang akuntan juga harus memiliki memegang teguh etika profesi agar laporan yang kita buat bisa dapat dipercaya dan tidak merugikan orang lain. Demikian presentasi film antara David dan Takdir dari kelompok 2 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan arahan dari Bapak Ibu Guru Pemuji. Mohon maaf bila terdapat kesalahan selama pelaksanaan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasinya ya, berarti mau menyampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Guru Pemuji yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Pak Muda, kamu. Ya, tadinya sangat menarik dan menurut saya sudah sangat bagus. Pertanyaan saya, sebutkan 3 kendala. Kendala ketika kalian melakukan pembuatan naskah sampai akhir itu, 3 kendala yang paling sulit dan cara kalian mengatasinya bagaimana? Pertama apa? Baik Pak Musain, izin menjawab pertanyaannya. Kendala yang pertama yaitu kita sulit untuk mengumpulkan ide dari satu sama lain, kayak berbeda pendapat gitu loh Pak. Terus Solusinya? yang solusi? Solusinya kita diskusi lagi dan memilih solusi yang paling banyak disetujui dari anggota kelompok Pak. Dua. Terus nomor 2, pembuatan naskah juga. Kan pertama katanya durasinya itu 7 menit, terus diubah lagi ke 5 menit. Jadi kita merubah lagi naskah tersebut menjadi naskah 5 menit. Ternyata naskahnya itu tidak apa-apa 7 menit. Nah, itu. Pentingnya apa komunikasi? Solusinya komunikasi Pak sama guru pembimbingnya. Ketiga. Yang ketiga, tahap editing. Ya. Kita sempat kebingungan mau memasukkan suara apa, terus videonya itu kayak gak nyambung-nyambung gitu loh Pak. Jadinya kayak gak enak gitu dilihat. Ya. Solusinya apa? Solusinya kita tambahkan beberapa video yang mungkin bisa menjadi keterangan antara video itu biar kelihatan nyambung. Terima kasih. Pak Sudah Musa. bisa berpikir kritis ya. Jadi kalau misalnya ada tantangan baru, perubahan baru dan sebagainya, kalian bisa mengatasi sesuatu dengan cara yang tepat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Musa. Ya, audio WhatsApp Bocor. mulai awal tadi bagus sekarang kering mandek cekrek lah kok mali mulai gimana kan seharusnya kan ya dulu waktu ke saya itu belum ya audio belum masuk ke kan belum kayak sih yang baru Hari awal ya. Berarti terakhir langsung pedot gitu ya iya berarti kurang Terima kasih Bu. susulan ya tinggal berapa detik lagi. Bisa dia mau Sudah cukup bagus.
hanya satu proyek kolaborasi ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Artis ya, artis sih nantinya ya, gitu ya. Semoga yang prosesnya ini bermanfaat. Amin. Ya, lebih kompak dengan teman dan sebagainya. Itu ya. Mungkin cukup dari Ibu Ado. Makasih, Bisa Bu Ado. Demikian kegiatan presentasi kita pada hari ini. Terima kasih atas bimbingannya dan arahan dari Bapak Ibu Guru Penguji. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.